Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati, Pak Farid, Bu Wulan, Mas, panggilanmu apa? Akib. Oh ya, Mas Akib. Badanmu sehat hari ini, Akib? Berarti kita siap berdebat ya di ujian skripsimu hari ini. Dan seperti biasa sebelum mulai, ayo kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, Mas Akib, nanti tata caranya itu Mas Akib sampaikan presentasi, nggak usah lama-lama, 10 menit aja karena kami 3 sudah hafal skripsimu. Jadi kamu sampaikan rumusan masalahnya apa, bahas kemudian kesimpulan ya. 10 menit. Kemudian sesudah itu nanti Pak Farid mengajukan pertanyaan duluan, kemudian Bu Wulan, saya terakhir ya. Ya, saya persilakan Mas Akib 10 menit ya. Saya di sini akan memaparkan hasil dari penelitian yang saya lakukan berupa dengan judul pemanfaatan sertifikat hak atas tanah pasca legalisasi aset pada masyarakat transmigran di Desa Sedadi, Kecamatan Belumada, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selanjutnya, untuk topik permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana pemanfaatan sertifikat yang digunakan sebagai jaminan modal usaha pada masyarakat transmigran dengan 4 tujuan, yaitu untuk mengetahui literasi finansial masyarakat, untuk mengetahui perubahan jenis dan jumlah usaha sebelum dan sesudah pemanfaatan sertifikat, mengetahui perubahan modal usaha sebelum dan sesudah pemanfaatan sertifikat, dan untuk mengetahui perubahan pengelolaan usaha sebelum dan sesudah pemanfaatan sertifikat. Untuk pembaharuan dari penelitian di sini, penelitian yang saya lakukan berfokus pada pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat transmigrasi. Untuk metode dan pengumpulan data, saya menggunakan metode campuran atau penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif dengan pengumpulan data, studi dokumentasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian yang saya lakukan. Diawali dengan legalisasi aset masyarakat, kemudian diharapkan akan adanya pemanfaatan sertifikat ke atas tanah. Selanjutnya bisa meningkatkan perubahan usaha atau ekonomi masyarakat. Di sini ada 2 faktor yang berpengaruh. Yang pertama yaitu literasi finansial dan bagaimana pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut gambaran desa dengan populasi yang didominasi sebagai pertanian. Untuk sejarah desa, wilayah desa Sedadi sendiri mulai dibuka pada 21 Maret 1958 yang pada awal rencana pembukaannya sebagai pertanian wilayah baru. Pada waktu tersebut dipilihlah wilayah desa Sedadi yang pada awalnya bernama Padangan yang sekarang menjadi Sedadi wilayah RT 9. Untuk awal pula perkembangan desa Sedadi tidak bisa dilepaskan dari program transmigrasi yang dilakukan di Kabupaten Oku Timur yang dimulai pada tahun 1974. Program transmigrasi di Kabupaten Oku Timur sendiri difokuskan untuk membuka lahan-lahan pertanian baru. Disitulah terbentuklah wilayah-wilayah program transmigrasi di Oku Timur. Untuk karakter geografis dan demografisnya, kondisi wilayah geografis dengan dataran rendah, dengan hamparan sawah sebagai landscape utama dengan luas wilayah desa kurang lebih 2,53 km persegi. Untuk jumlah penduduknya mencapai 1.930 jiwa dengan 971 jiwa laki-laki dan 959 jiwa perempuan. Selanjutnya, meningkat literasi finansial masyarakat transmigran di Desa Sedadi. Di sini ada 4 poin yang akan diteliti. Yang pertama, bagaimana pengetahuan keuangan dasar yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua, bagaimana pemahaman tentang simpanan dan pinjaman modal usaha. Dan yang ketiga, proteksi dan asuransi yang dimiliki oleh masyarakat dan pemahaman tentang investasi. Literasi keuangan sendiri merupakan kemampuan yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha untuk menentukan skala prioritas dan untuk bisa membedakan kebutuhan dan keinginan dalam melakukan usaha. Selanjutnya, pengetahuan keuangan dasar. Pengetahuan keuangan dasar sendiri yang dimiliki masyarakat sangat mendukung dalam pengembangan usaha yang dijalankan. Berkembangnya usaha sejalan dengan pengetahuan keuangan dasar, baik sejalan dengan teori of bank behavior atau TPB. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Dengan kata lain, bahwa pengetahuan pelaku usaha sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berikut gambaran
pelaku usaha di desa Sridadi dimanfaatkan yang pertama sebagai tambahan modal usaha, yang kedua sebagai cadangan modal usaha atau dana darurat ketika rencana pengelolaan usaha tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dalam melakukan simpanan maupun pinjaman di lembaga perbankan tentunya melihat aspek-aspek usaha yang dikembangkan. Literasi keuangan juga secara langsung berkorelasi dengan perilaku keuangan yang positif, khususnya dalam melakukan simpanan dan pinjaman, seperti pembayaran tagihan tepat waktu, angsuran pinjaman tabungan sebelum habis, dan menggunakan kartu kredit secara bijaksana. Berikut hasil dari kuesioner penelitian yang peneliti lakukan. Hasil dari simpanan pinjaman menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana masyarakat sudah memiliki rekening, kebiasaan menabung uang di bank dan meminjam uang di bank, serta membayar angsuran sebelum jatuh tempo. Berikut adalah hasil yang bisa dipaparkan tentang simpanan dan pinjaman. Untuk selanjutnya, proteksi atau asuransi dalam usaha. Proteksi atau asuransi di sini dilihat bagaimana kepemilikan asuransi kesehatan sebagai jaminan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Kepemilikan asuransi kesehatan mayoritas dimiliki oleh pelaku usaha, yaitu adalah kepemilikan BPJS. Selain kepemilikan asuransi kesehatan, kepemilikan sertifikat tanah menjadi hal yang penting dimiliki oleh pelaku usaha karena merupakan rasa nyaman dalam melakukan kegiatan usaha. Adapun yang menjadi penyebab beberapa masyarakat belum memiliki asuransi, yaitu yang pertama, masyarakat beranggapan bahwa kepemilikan asuransi belum menjadi hal yang prioritas. Yang kedua, keterbatasan inovasi yang didapatkan oleh masyarakat, dan yang ketiga, kemauan dari masyarakat yang tergolong rendah. Dilihat dari diagram tersebut, terdapat 8 responden yang belum memiliki asuransi kesehatan, dan untuk 22 responden sudah memiliki asuransi kesehatan. Selanjutnya, untuk pemahaman tentang investasi. Investasi sendiri merupakan suatu bentuk kegiatan penanaman dana atau aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang. Investasi digunakan oleh pelaku usaha untuk pengembangan jangka panjang dari usaha yang dikembangkan, dan untuk investasi yang dimiliki oleh masyarakat Sridadi itu ada dua. Yang pertama aset keuangan dan aset real. Untuk aset keuangan bisa dalam bentuk deposit atau simpanan dan saham. Dan untuk aset real ada kepemilikan tanah pertanian, kepemilikan tanah pekarangan, kepemilikan rumah, kepemilikan emas. Kepemilikan ternak sendiri di sini kenapa ditulis sapi atau kambing? Karena ternak yang sudah bisa lebih tinggi nilai jualnya, bukan ternak bebek atau itu kenapa tidak dimasukkan dengan alasan seperti itu. Selanjutnya masuk ke pembahasan selanjutnya tentang pengembangan usaha masyarakat transmigran di Desa Sridadi. Di sini ada 3 poin yang akan dibahas: bagaimana perubahan jenis dan jumlah usaha, dan bagaimana perubahan modal usaha sebelum dan setelah pemanfaatan sertifikat, dan bagaimana perubahan pengelolaan usaha sebelum dan sesudah pemanfaatan sertifikat. Desa Sridadi sendiri merupakan salah satu desa berkembang yang ada di Kecamatan Bemadang. Berkembangnya usaha tersebut sejalan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor pertanian saja, melainkan dengan membuka usaha-usaha baru di luar sektor pertanian. Berikut merupakan diagram perkembangan jumlah usaha dari tahun 2019 hingga 2023. Selanjutnya mengenai perubahan jenis dan jumlah usaha. Untuk usaha yang dikembangkan di desa sendiri sangat beragam. Usaha-usaha yang dikembangkan seperti warung, toko kelontong, warung makan, toko makanan, toko pertanian, toko pecah belah, pembuat tahu tempe, penjual ayam potong, pembuatan gerabah, distributor pelapor, bengkel cat mobil, dan bengkel motor. Berikut diagram yang menunjukkan sebaran responden. Memang usaha warung menjadi yang paling mendominasi yang ada di Desa Sridadi. Makanya di situ terlihat bahwa responden sangat mendominasi. Dari 30 responden, 50 responden merupakan usaha yang bergelut di sektor warung. Berikut gambaran beberapa usaha yang dikembangkan di Desa Sridadi. Selanjutnya untuk perubahan jenis dan jumlah usaha, memang belum terdapat kepada semua jenis usaha, namun peningkatan jumlah usaha terlihat pada usaha distributor plafon. Salah satu faktor yang berpengaruh dari peningkatan jumlah usaha tersebut yaitu tambahan modal usaha dari pemanfaat penggunaan sertifikat tanah. Bisa dilihat dari pembahasan selanjutnya bahwa usaha plafon mengambil tambahan modal yang memang cukup besar. Selain itu, yang berpengaruh tentang kemampuan pemilik usaha dalam mengatur dan membelanjakan modal menjadi faktor penting lainnya. Selain itu, permintaan pasar juga berpengaruh dari peningkatan jumlah usaha tersebut. Berikut gambaran usaha distributor plafon yang ada
Selanjutnya terkait perubahan modal usaha. Saragi dan Nasution mengklaim bahwa pada sektor UMKM besaran modal positif terhadap pendapatan usaha. Pendapatan yang dihasilkan dari investasi meningkat seiring banyaknya modal yang digunakan untuk berinvestasi. Dari perubahan modal sini dilihat bahwa modal usaha sebelum dan sesudah, perbandingan modal sebelum dan sesudah, adakah perubahan alat usaha dan pinjaman lanjutan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berikut tabel yang menunjukkan besaran modal usaha sebelum pemanfaatan sertifikat. Dapat terlihat besaran modal sangat bervariasi tergantung jenis usaha yang dikembangkan. Namun, usaha warung menempati modal yang relatif kecil sebesar 4 sampai dengan 7,5 juta. Dengan alasan lain kenapa usaha warung banyak dikembangkan di Desa Sridadi, karena dirasa modal yang paling sedikit dan pengembangannya tidak terlalu berbelit-belit. Selanjutnya, modal usaha sesudah pemanfaatan sertifikat. Secara keseluruhan mengalami peningkatan modal usaha dapat dilihat dari tabel di depan. Berikut ini perbandingan modal usaha sebelum dan sesudah. Untuk yang berwarna biru muda itu merupakan modal sesudah pemanfaatan sertifikat, dan untuk yang biru merupakan sebelum pemanfaatan sertifikat. Untuk keterangan ini biar mempermudah dalam membacanya, Pak. Itu ada warna dan lain-lain itu, Pak. Jadi untuk usaha warung sendiri relatif sama untuk pengambilan modal yang dilakukan oleh pada masyarakat pelaku usaha di Desa Sridadi ini. Karena dianggap usaha yang paling mudah untuk dikembangkan di Desa Sridadi. Selanjutnya adanya perubahan alat usaha. Dalam menjalankan sebuah usaha tentunya diperlukan alat fisik yang digunakan untuk membantu pekerjaan selama pelaku usaha. Alat usaha sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha. Dengan begitu, keberadaannya sangat penting untuk mobilitas barang ataupun pembuatan produk yang dihasilkan dari sebuah usaha. Terdapat dua usaha yang mengalami kenaikan jumlah alat usaha. Yang pertama yaitu usaha toko kelontong yang dijalankan oleh Ibu Siti Fatimah dan pembuatan gerabah. Berikut gambaran usaha-usaha toko kelontong dan usaha industri gerabah. Untuk peningkatannya sendiri dapat dilihat bahwa memang belum ada dokumentasi, karena peningkatannya itu berupa alat untuk memobilisasi barang, Pak. Pada waktu peneliti melakukan penelitian memang lagi tidak berada di lokasi seperti itu. Nah, selanjutnya pinjaman lanjutan yang dilakukan oleh peneliti. Pinjaman lanjutan sendiri merupakan salah satu sumber modal bagi pelaku usaha di Desa Sridadi. Dengan cara pemanfaatan sertifikat hak atas tanah. Sebelum adanya sertifikat hak atas tanah, masyarakat banyak menggunakan BPKB sepeda kendaraan bermotor untuk melakukan pinjaman untuk tambahan modal usaha. Berikut tabel pinjaman sebelum dan sesudah pemanfaatan sertifikat. Selanjutnya menginjak tentang perubahan pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha sendiri merupakan gambaran bagaimana sebuah usaha dijalankan. Dalam konteks pengelolaan usaha ada 3 variabel. Yang pertama, biaya produksi, peningkatan biaya produksi, peningkatan jangkauan pemasaran, dan penggunaan platform digital. Untuk peningkatan biaya produksi, Bustami dan Nurlela mendefinisikan bahwa biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan atau alat-alat pabrik. Biaya produksi dapat dihubungkan dengan satu produk di mana biaya itu merupakan bagian dari percetakan modal. Untuk faktor yang menyebabkan peningkatan biaya produksi oleh pelaku usaha di Desa Sridadi, yang pertama karena adanya peningkatan modal dengan pemanfaatan sertifikat atas tanah, dan yang kedua kemampuan pelaku usaha dalam membuat perencanaan usaha yang baik. Berikut ini merupakan usaha-usaha yang mengalami peningkatan. Untuk yang dikasih kolom warna merah itu usaha-usaha yang belum mengalami peningkatan biaya produksi. Terdapat 25 pemilik usaha atau 86% dari pelaku usaha yang mengalami peningkatan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi terjadi pada semua jenis usaha yang dikembangkan. Peningkatan paling besar terjadi pada usaha distributor plafon. Selanjutnya jangkauan pemasaran. Dapat dilihat bahwa jangkauan pemasaran usaha di Desa Sridadi bahwa 55% dari pelaku usaha mayoritas masih mengandalkan pasar dalam Desa Sridadi. Namun terdapat 48%
yang sudah meningkatkan jangkauan pemasarannya, mulai dari luar desa bahkan hingga sampai ke luar kecamatan. Jangkauan pemasaran ini memang masih bertumpu pada pasar dalam desa, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan finansial dari usaha-usaha yang dijalankan. Selanjutnya berikut ini merupakan gambaran usaha-usaha yang sudah meningkatkan jangkauan pemasaran. Untuk yang berwarna hijau sendiri, usaha-usaha yang sudah memanfaatkan meningkatkan jangkauan pemasaran hingga luar kecamatan. Berikut ada usaha distributor plafon, pembuat gerabah, toko kelontong, toko makanan, hingga toko pertanian. Dan untuk yang berwarna biru, usaha-usaha yang masih jangkauan pemasaran dalam desa sendiri, dan untuk yang selanjutnya di luar desa namun dalam satu kecamatan. Selanjutnya penggunaan platform digital. Penggunaan platform digital memang belum digunakan oleh pelaku usaha yang ada di desa Sridadi. Namun belum digunakannya platform digital tersebut ada beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan menjadi penyebab utamanya. Yang kedua, penggunaan platform digital juga dirasa belum sesuai dengan pasar yang ada, di mana masyarakat masih banyak yang belum cakap dengan teknologi digital atau gagap teknologi, atau pasar di sekitar masih belum relevan jika penggunaannya menggunakan platform digital. Kesimpulan dari skripsi saya, yang pertama, masyarakat transmigran di desa Sridadi menunjukkan literasi finansial yang cukup tinggi atau sovereign literate dari sumber dari OJK. Hal ini ditunjukkan dari pengetahuan dasar keuangan, simpanan dan pinjaman serta investasi, atau 75% dari komponen literasi dimiliki oleh masyarakat. Sedang sebaliknya, terdapat 25% variabel atau satu variabel yaitu proteksi asuransi yang belum dimiliki oleh masyarakat. Pemanfaatan sertifikat hasil PTSL berdampak pada pengembangan usaha masyarakat transmigran. Hal ini dapat dilihat perubahan jenis dan jumlah usaha memang hanya terjadi pada usaha distributor plafon saja. Namun hal tersebut menunjukkan hasil yang positif untuk pengembangan selanjutnya. Perubahan modal usaha terdapat pada semua jenis usaha. Modal usaha meningkat 50 hingga 100% dari modal sebelumnya. Perubahan pengelolaan usaha terjadi pada peningkatan biaya produksi dari sebelumnya 2-20 juta menjadi 3-40 juta. Untuk peningkatan jangkauan pemasaran sendiri, terdapat 13 usaha atau 45% usaha yang mengalami peningkatan. Untuk pengelolaan usaha yang dilakukan menggunakan platform digital memang belum digunakan karena faktor-faktor yang sebelumnya. Untuk saran dalam penelitian ini, implementasi PTSL di desa Sridadi merupakan salah satu catatan keberhasilan dari pelaksanaan persertifikatan tanah pada masyarakat transmigran. Persertifikatan tanah transmigran sangat dinanti bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya menimbulkan penolakan antara masyarakat asli atau bergabung dengan masyarakat transmigran itu sendiri. Setelah program sertifikasi PTSL dilaksanakan, diharapkan instansi terkait bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur memberikan dukungan dan pemberdayaan terkait penggunaan sertifikat ke atas tanah tersebut. Demikian presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami kembali. Oke, terima kasih Mas Akif ya. Silakan duduk santai aja. Silakan Pak Farid. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Aristiono, yang saya sayangi Mbak Ulan Puji, dan saya cintai Mbak mahasiswa Akif, ya, saudara Akif. Sudah siap? Oke. Saya ingin tahu apa sih modalnya? Modal merupakan bentuk uang yang digunakan dalam pengembangan usaha. Uang. Bisa berbentuk uang maupun yang lainnya, karena modal juga ada bermacam-macam. Ada modal fisik maupun modal yang non fisik, baik itu merupakan bagaimana pemikiran pelaku usaha dan lain-lain seperti itu. Tenaga itu termasuk modal. Tenaga modal Pak, karena kalau tidak memiliki tenaga tidak bisa melakukan usaha. Pikiran. Ya, karena Modal juga. Oke. Terima kasih. Bedanya modal dengan aset. Bedanya modal dengan aset. 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 Aset.
di sini memang penyebutannya ada berbeda karena aset itu lebih seperti ini Pak. Untuk modal itu kan yang digunakan ketika pelaku usaha Pak. Untuk aset itu bisa berupa investasi atau aset itu bisa mengalami peningkatan dan nantinya bisa digunakan sebagai cadangan modal atau modal yang belum digunakan Pak, seperti itu. Oke. Saya yang oke-oke aja. Nanti tinggal saya. Aku jatuh. Baik, coba dibuka slide yang menunjukkan modal tadi. Ya itu tadi bukan yang ya ini. Anda mengatakan apa ini? Perubahan modal sah yang biru tua itu modal sebelum dia belum tetap. Dia masih modal sebelum pemanfaatan sertifikat. Ya, berarti belum Modal tetap. awal. Terus setelah ada sertifikat ada naik itu. Terus Anda mengatakan terjadi perubahan signifikan adanya gain-nya. Tahu gain? Keuntungan. Benar, ada keuntungan. Karena penglihatan teliti Pak ketika di lapangan itu memang perubahan pemanfaatan modal itu tidak hanya dengan peningkatan biaya produksi yang itu tadi Pak saya sebutkan. Ketika dilihat perubahan bangunan usaha, perubahan seperti itu memang ditunjukkan oleh pelaku usaha. Makanya di situ disebutkan perubahan modal itu sangat berdampak kepada pengembangan usaha tadi. Ya, semua perubahan modal sangat berdampak. Itu teori secara umum ya. Tapi kalau di kenyataan sehari-hari itu mungkin beda. Cuman gini, pertanyaan saya ini, mengapa kok semua naik? Anda bisa jawab. Kenapa nggak turun? Yang biru muda, kenapa nggak ada yang turun? Karena mungkin saya mencoba menjawab Pak. Karena sebelumnya itu untuk sertifikat sendiri itu kan untuk desa Sridati sendiri waktunya memang sudah agak tahun ke belakang Pak, dari desa-desa yang lain. Nah untuk pengembangan yang dilakukan usaha itu kan mulai peningkatan dari 2019 hingga ke 2023 Pak. Ya. Ketika melakukan penelitian di lapangan, memang tambahan modal yang dilakukan pemilik usaha itu memang bisa tergolong kurang maksimal Pak, karena kurangnya hal yang bisa dimanfaatkan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Artinya jaminannya Ya Pak. Nah dengan begitu memang sebenarnya karena adanya sertifikat tadi ada ketakutan Pak sebenarnya dari pihak desa sendiri, karena nanti takut mungkin masyarakatnya terlalu kayak ini sekarang ada langsung dimanfaatkan dengan bergurau. Tapi dilihat dari hasil penelitian ini dan juga hasil ketika melakukan penelitian, ternyata pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri memang berjalan dengan baik dengan adanya sertifikat itu tadi Pak. Memang keberadaan sertifikat itu sangat membantu dalam yang bisa ditambah tadi Pak. Itu Anda teliti sampai ini berapa orang ya? 1, 2, 20. Untuk di sini emang ada kurang saya mention Pak. Kan Nggak sebelumnya di sini ada 29. 29, bahkan 290, bahkan 1 juta orang pun Anda teliti pasti semua naik. Karena apa? Karena dia jaminannya kan lebih dipercaya, sertifikat. Ya kan mesti nggak mungkin saya mengharapkan ini ada yang turun, nggak mungkin modal. Berarti ini sudah given sebenarnya. Nggak perlu Anda pakai data ini, kalau sudah pakai jaminan sertifikat pasti modalnya pasti naik, ya kan? Pasti naik, nggak mungkin. Misalkan saya biasa pakai ini kalau pegawai negeri itu jaminan SK, itu paling hanya berapa? Tapi kalau pakai sertifikat rumah nilainya tinggi, ya pasti bank mau menggelontorkan lebih tinggi. Nah itu. Ya jawaban Anda tadi sudah benar. Cuman kalau ini gunanya itu apa? Itu pasti menaik, iya pasti naik. Cuman sekarang yang saya pertanyakan, gainnya itu apakah semua atau keuntungannya kan mereka itu
bisa semua istilahnya itu keuntungannya ada misalnya Pak Effendi, keuntungannya bisa menanjak. Satunya Pak Bu Nova mungkin turun, malah nggak dapat apa-apa. Sudah diperhitungkan itu, ada datanya. Untuk kemarin itu untuk membandingkannya kan dari tambahan modal itu Pak. Ya. Terus bagaimana yang perubahan yang terjadi pada masyarakat. Nah, peneliti menyimpulkan adanya perubahan itu karena dilihat dari salah satunya perubahan fisiknya Pak. Terus adanya ketika setiap ada krisis apa-apa tuh kayak masyarakat itu terlihat tidak terlalu berpengaruh karena contohnya kemarin Pak pas waktu adanya Krisis apa? pas Covid kemarin Pak. Iya. Nah, untuk di desa saya sendiri memang tidak terlalu berdampak Pak kalau untuk Covid kemarin. Makanya untuk peningkatan itu sangat meningkat Pak. Nah, yang diteliti di sini kan bagaimana pemanfaatan sertifikat untuk tambahan biaya modal usaha ini. Nah, dengan peningkatan biaya modal di sini, ternyata sama masyarakat itu ada peningkatan, baik itu peningkatan fisik usahanya. Nah, itu dari situ peneliti menyimpulkan ternyata ada pengembangan usaha yang dilakukan seperti itu. Oke, sekarang saya ingin tahu aja yang setelah dia kasih modal yang lebih, itu apa keuntungannya bertambah atau tidak gitu aja, ada nggak? Untuk data keuntungannya gimana? Nah itu yang paling penting itu, keuntungan yang penting. Keuntungannya ada nggak? Jangan-jangan ya tetap saja dikasih modal ini nggak, cuma nanti malah dia kesulitan untuk membayar atau angsuran. Nah angsurannya ada yang macam nggak? Untuk angsurannya untuk dari hasil penelitian lancar Pak. Lancar semua? Lancar, oke. Kalau lancar berarti ya lumayan sudah ini. Tetapi ya Anda perhitungkan juga nanti tingkat bunganya dan sebagainya itu harus Anda perhitungkan juga. Pertama bunga bank, terus kemudian tingkat per tahun, tingkat diskon per tahun berapa sih nilai net present value-nya, NPV-nya. Ini juga harus Anda perhitungkan sehingga bisa mengetahui ternyata setelah dikasih modal banyak bisa. Oke. Ternyata Anda meneliti juga bahwa masyarakat sudah melek finansial. Diketahui dengan dia menggunakan kartu kredit. Ya. Berapa bunganya kartu kredit per bulan? Kartu kredit. Ya. Untuk kartu seberapanya orang tua tapi kan berbeda-beda. 4% per bulan. Apakah dia bisa? Kalau enggak, biasa UMKM itu bunganya sekitar 0,8 sampai 1%, enggak di bawah 1%. Atau mungkin lebih ya, ada 1,2%. Di koperasi sini 1%. Ya Pak Aris? Iya. 1% ya. Nah, ini paling rendah sendiri sebenarnya di koperasi 1%. Kalau kartu kredit 4% loh, Mas. Tinggi loh. Iya. Kenapa Pak dia pakai kartu kredit? Karena ini Pak, kenapa yang diteliti adalah kepemilikan kartu kredit karena disambungkan pada pembahasan selanjutnya Pak. Karena Ya. Penggunaan tentang platform digital tadi Pak. Platform digital nggak perlu pakai kartu kredit nggak Pak, tapi pakai ATM terus pakai mobile banking bisa. Maksudnya pengelolaannya ini tadi Pak, karena ketika pelaku usaha sudah memiliki kartu kredit kan kemungkinan besar beliau sudah memutarkan bisnisnya itu dari mobile banking tadi Pak. Mobile banking nggak perlu pakai kartu kredit, kartu kredit nggak perlu mobile banking loh. Kartu kredit biasa dia pakai swipe untuk ini, dia itu bunganya tinggi banget, itu konsumtif biasanya. Apa benar itu kartu kredit dia punya? Ya memang sih, kartu kredit itu kalau dibayar sebelum dia memang bunganya bisa turun. Tapi bunganya kartu kredit itu 4%. Maaf Pak sebelumnya Pak. Ya. Yang diteliti di sini lebih ke kepemilikan rekening Pak.
beda pemilik rekening dengan kartu kredit. Dia punya rekening koran. Rekening koran itu dia punya kredit, tetapi dia pakai bayarnya pakai cek, bisa cek mundur, cek apa bisa. Tapi kalau kartu kredit beda. Kartu kredit sekali Anda swipe itu 4% sudah langsung pakai. Itu belum anggota. Anggota itu bisa 400.000 per tahun. Bagi UMKM nggak mau dia pakai kartu kredit. Ya, mobile banking boleh, free, QRIS atau apa itu boleh lah. Oke, kemudian oh ya, transmigrasinya itu sejak tahun 74. Pertanyaan saya, kan Anda memakai legalisasi aset, sebenarnya itu Anda di tujuan pustaka pakai legalisasi aset itu nggak ada hubungannya dengan pemanfaatan ini, kecuali Anda membayar bahwa oh di sana sekian bersertifikat ya belum sekian, nah itu Anda legalisasi aset tidak apa-apa. Tapi kalau ini langsung saja ke pemanfaatan di tujuan pustaka. Nah sekarang pertanyaan saya yang ini tadi apa? Transmigrasi sejak tahun 74. Baru sertifikasi tahun berapa? Pakai PTS 2021. Tanya saya, kenapa nggak ada tanya? Kenapa kok gitu? Mereka sudah disuruh pindah ke Mandiri. Transmigrasi yang distribusi sendiri mandiri. Oh, Kalau mandiri. untuk di Oku Timur itu ada 2 plotting Pak. Ada yang memang dari biaya dari negara itu untuk khusus perkebunan Pak. Nah untuk yang di pertanian koko itu untuk mandiri. Oh, yang jalan teliti mandiri, sehingga dia apa nggak diurus ke pemerintah sertifikasinya. Oke. Tapi ada jelaskan sih, tidak? Sudah dijelaskan bahwa yang di penelitian Anda itu yang mandiri. Oh, belum Pak. Nah, dijelaskan di sini sehingga nggak bertanya kenapa 74 sampai sekarang kok belum sertifikat. Pertanyaan penelitiannya apa? Ini ada apa? Bagaimana literasi? Oke, sudah tadi katanya pakai apa punya rekening Anda berarti punya literasi. Bagaimana perubahan jenis dan jumlah usaha sebelum ada bertambah? Ada jenis ya, perubahan jenis dan jumlah usaha. Untuk bertambahnya itu jumlahnya. Diversifikasi usaha ataukah peningkatan usaha? Peningkatan cabang Pak. Kayak di Misalkan saya punya motor, bengkel motor ya. Kalau tambah lagi bengkel motor itu peningkatan. Tapi kalau diversifikasi, saya punya bengkel motor, tapi saya juga punya warung makan. peningkatan. Peningkatan, oke. Sudah ada di sini. Sudah. Sudah, oke. Bagaimana perubahan modal usaha sebelum? Nah, tadi modal udah seperti ini ya. Kalau saya mengatakan ya jelas perubahan modal ya jelas sertifikat kok. Satunya biasanya pakai fidusia. Fidusia tahu apa? Fidusia. Fidusia jaminan benda yang bergerak. Kalau yang bukan fidusia itu sertifikatnya nggak bergerak, apa tanah, motor, mobil dan sebagainya itu bergerak. Ya pertama kali pakai fidusia ya. Terus kemudian ada peningkatan dengan adanya sertifikat. Ya kan, ya jelas. Tapi ini Anda teliti sampai 1.000 orang tetap ada. Semua nikah terus. Jadi jawaban nomor 3 itu pasti menikah. Bagaimana perubahan modal usaha sebelum dan sudah? Ya jelas menikah. Ya kan? Perlu ditanyakan kan? Nah, seberapa besar? Nah, itu baru seberapa besar. Seberapa besar perubahan modal besar ini? Ya kan? Kadang-kadang ada yang dapat ini. Nah, sekarang saya tanya lagi, ini
saya dapat kredit ngajukan 100 juta ke bank A. Saya pindah ke bank B boleh nggak? Ambil kredit 200 juta. Misalnya 100 juta ini sudah di sertifikat sudah dijaminkan. Terus saya ke bank B saya juga minta 200 juta boleh nggak? Boleh. Boleh. Namanya apa? Namanya apa? Sampai seberapa, saya bolehnya sampai seberapa apa ya, dijaminkan. Sepengetahuan ini Pak, ketika jumlah dari aset itu tidak melebihi dari yang diakunkan tadi Pak. Ya, sampai hampir batas maksimal nilai tanah. Ya oke, itu aja Haris. Oke, terima kasih Pak Farid. Silakan Bu Wulan. Baik. Kalau saya lebih tertarik dengan transmigrasinya ya, atau transmigran, karena saya kira ini satu hal yang berbeda, legalisasi aset dalam konteks transmigran, dan dipercepat RSA ini problem-problem pensertifikatan tanah transmigran kan masih menjadi salah satu prioritas. Nah, yang mau saya tanyakan itu yang pertama ya, di Buai Madang itu ada berapa desa transmigran sih? Kalau ini masuk desa transmigran? Untuk Buai Madang itu hampir keseluruhan Bu, karena Oh ya transmigran. iya, karena pembagian untuk Jawa Timur itu kan per kecamatan Bu. Jadi yang plotting gambaran wilayahnya itu kayak Oke Timur kan dari timur ke barat itu kayak gini Bu. Nah gambarannya itu untuk wilayah yang perkebunan itu sisi sebelah baratnya Bu. Jadi yang sisi sebelah timurnya itu dikembangkan untuk pertanian Bu. Jadi emang dari pengembangan Oke Timur itu terlihat transmigran tadi. Ada bedanya nggak sih desa transmigran dengan yang bukan desa transmigran? Tentu Bu, ada bedanya. Bedanya apa kelihatan? Untuk ini bukan menjadi seperti melihatkan bagaimana bentuk masyarakat aslinya Bu, namun kelihatan ketika permukiman asli itu kan untuk di wilayah-wilayah luar Jawa kan mengikuti sungai dan mengikuti jalan Bu. Jadi bisa dikatakan ketika di Oku Timur itu ketika di wilayah tersebut ada pertanian itu pasti ada orang Jawa, ada orang transmigran. Jadi seperti itu. Ini transmigran di desa Sridadi tahun berapa? Untuk mulai perkembangannya itu tahun 1974. 1974. Sekarang masih ada transmigrasi nggak? Untuk wilayah di Sumatera Selatan sudah tidak ada lagi. Untuk yang baru Yang datang baru nggak ada. nggak ada. Ada problem tanah-tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi tidak kalau di Sumsel? Untuk sebenarnya untuk di Oku Timur sendiri, karena pada awalnya kan adanya masyarakat transmigran sama Kabupaten Oku Timur kan dengan transmigran Bu. Nah ketika dibentuk Oku Timur itu kayak kenapa juga legalisasi asetnya ikut PTSL bukan yang lainnya, karena masyarakat transmigran sendiri itu sudah dianggap sebagai masyarakat yang ada di situ. Jadi kenapa juga peneliti tidak menghilangkan transmigrannya tadi, karena sebelumnya kan emang masyarakat itu kan datang menempati di wilayah tersebut. Oke. Seharusnya beda nggak sih legalisasi yang transmigran dengan PTSL ini kan? Seharusnya beda Bu. Bedanya Dilihat dari jenis pola transmigrasinya. Ketika ada yang dibiayai dari pemerintah kan, contohnya dari peneliti juga saya ambil ketika di wilayah Aceh Bu. Jadi ketika ada transmigrasi di Aceh itu dari pemerintah, masyarakat transmigrasi itu dibagi paling minimal itu 2 hektar per KK itu aja Bu. Nah itu untuk transmigrasi yang dibiayai oleh pemerintah. Untuk legalisasi yang dibiayai pemerintah sendiri di Kabupaten Oku Timur, khususnya yang di perkebunannya Bu. Jadi setiap kakaknya itu bisa hampir 5 hektar diberi untuk perkebunan ini tadi. Tapi untuk yang pengembangan pertaniannya itu memang bukan termasuk transmigrasi yang dibiayai oleh negara. Namun salah satu fokus kan saya peneliti tadi juga mention bahwa yang di Oku Timur itu untuk pembukaan lahan pertanian baru untuk swasembada pangan. Nah untuk gambar awal tadi peneliti itu mention itu merupakan salah satu bentuk hasil dari program transmigrasi yaitu bendungan. Jadi aliran yang mengaliri dari hulu pembukaan wilayah pertanian hingga ke hilirnya itu merupakan salah satu
satu keseriusan dari pemerintah yang pada waktu itu untuk membuka swasembada pangan di Lombok Timur. Seperti itu. Transmigrasinya ada dulu atau bendungannya dulu? Transmigrasinya dulu Bu, karena transmigrasinya dulu di plottingnya Bu, baru dibuat untuk bendungannya. Untuk bendungannya sendiri peneliti itu 1980-an itu baru ada bangunannya, tapi belum seperti kayak belum disemen, itu belum, masih baru kayak salurannya seperti itu. Ya, sepengetahuan aktif ya, kalau dulu ya di transmigrasi ini kan mulai, ya sebenarnya nggak baru sih. Di era kolonial dia sudah ada yang namanya kolonisasi lah kira gitu. Tapi di era Soeharto dia menjadi satu program prioritas untuk menghentikan land reform kira-kira gitu. Menurutmu pemiripannya apa dengan land reform kira-kira kalau transmigrasi ini? Kan tidak kemudian disebut RA atau redistribusi kan kalau di era Soeharto. Nah, menurutmu pemiripannya apa transmigrasi dengan RA? Untuk transmigrasi dan RA itu kan merupakan salah satu pemiripannya. Untuk transmigrasi kan memang bertujuan untuk pemerataan untuk penduduk, untuk meningkatkan ekonomi di wilayah-wilayah yang belum ada penduduknya Bu. Nah, untuk RA sebelum dan sesudah yang dijalankan era Soeharto itu Bu, untuk memang benar Bu, transmigrasi itu dijalankan waktu kolonialisasi. Nah, kenapa RA dipilih sebagai salah satu jalan untuk penyebaran penduduknya? Karena pada zaman kolonialisasi sendiri kan sudah terbentuk bentuk kepemilikan atau hak-hak tanah atas transmigrasi itu sendiri. Nah, untuk membentuk susunan tatanan baru, makanya kenapa RA itu digunakan dan disandingkan dengan transmigrasi, karena untuk membuat tatanan baru, pola kehidupan masyarakat yang baru. Itu seperti itu. Oke, terima kasih sudah cukup Pak. Oke, terima kasih. Tolong dibuka yang judul Mas, covernya dulu. Aku pengen lihat judulnya. Oke ya, kita lihat judulnya. Pemanfaatan sertifikat hak atas tanah pasca legalisasi aset pada masyarakat transmigran di desa dan seterusnya ya. Berarti kan isunya itu pemanfaatan sertifikat hak atas tanah pasca legalisasi aset pada masyarakat transmigran ya, itu isunya. Lokasinya kita kesampingkan. Nah, kalau judulnya seperti itu, pertanyaannya adalah pemanfaatan sertifikatnya bagi siapa dan untuk apa pemanfaatannya? Untuk pemanfaatannya sendiri kan sertifikatnya tadi untuk tambahan modal usaha Pak. Nah, yang dilakukan oleh pelaku usaha di situ juga disebutkan peneliti bahwa Jadi pemanfaatannya bagi siapa? Bagi masyarakat transmigran. ya, bagi masyarakat. Terus untuknya untuk Pemanfaatan tambahan modal usaha itu. untuk pengembangan usaha atau untuk modal usaha. Kenapa nggak dimasukkan di judul? Karena kalau judulnya begini saya bisa nanya apa aja itu. Kalau judulnya begini saya bisa nanya pemanfaatan sertifikat bagi pemerintah, LSM, masyarakat untuk pengembangan usaha, budaya, sosial, politik, agama dan lain-lain. Begitu. Menurut kamu perlu nggak dimasukkan unsur bagi siapa dan untuk apanya itu di dalam judul? Menurut saya pemanfaat judul yang sekarang ini mewakili karena pembahasan selanjutnya Pak. Gak bisa, orang kan lihat judulnya dulu. Kalau kamu bilang tidak perlu, berarti saya boleh nanya ke segala arah itu. Kalau kamu bilang judulnya tetap ini, maka saya bisa bertanya pemanfaatan sertifikat atas tanah pasca legalisasi aset bagi pemerintah, bagi LSM, bagi masyarakat. Masyarakat ya bagi dua, masyarakat luas, masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu nanti pemanfaatan sertifikat untuk modal usaha, untuk aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, bahkan agama. Karena seperti ini Pak, dalam penelitian kan sudah disebutkan juga bagaimana populasi yang diteliti dalam penelitian ini. Kita belum masuk ke populasi, kita bicara judul. Judulmu ini membuka kesempatan bagi kami bertiga untuk bertanya banyak hal, karena judulmu membuka banyak hal. Maka tadi pertanyaannya itu, apakah di dalam judulmu ini perlu dicantumkan pemanfaatannya bagi siapa dan untuk apa gitu. Kalau kamu bilang bisa, berarti kan tinggal nanti menyusun redaksi kalimatnya agar baginya itu masuk dan untuknya juga masuk. Gitu tuh. Contoh, pemanfaatan sertifikat atas tanah pasca legalisasi aset pada masa itu bagi masyarakat yang bersangkutan untuk pengembangan usaha.
Lebih fokus kan? Gitu ya. Terus kamu pilih yang mana itu kalau ada dua pilihan itu? Kalau kamu pilih yang ini berarti saya bisa nanya yang lain. Berarti saya bisa merdeka, pertanyaan saya bisa bebas. Karena bisa bagi siapa saja. Bagaimana? Karena seperti ini Pak, pada awalnya kan memang penelitian ini kan latar belakang ketika masyarakat transmigran Pak, ketika Kita nggak nanya latar belakang. Setiap judul membawa konsekuensi. Hidup itu kan pilihan. Hidup itu pilihan. Ketika kamu memakai seragam PDH begitu, itu pilihanmu. Bayangkan kalau yang kamu pakai seragamnya warna hijau, berarti kan kamu kuliahnya di Magelang, bukan di STPN di Jogja. Itu kan judul, cover. Kan membawa konsekuensi. Dari judul ini membawa konsekuensi, maka kemudian kalau judulnya seperti ini, kemudian metodologinya harus begini, dan seterusnya. Kamu paham tuh bahwa judul membawa konsekuensi? Nah kalau judul membawa konsekuensi, menurut kamu perlu nggak dimasukkan bagi titik-titik untuk titik-titik? Baginya terserah kamu mau bagi siapa, dan untuknya untuk apa terserah. Tapi harus ada itu unsur itu. Sehingga kemudian itu menghalangi kami untuk bertanya yang lain. Tadi saya bilang untuk aspek politik bisa ini dalam rangka pemilu. Oke ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam. Tadi kan Pak Farid bertanya soal keuntungan, soal pendapatan. Di skripsimu ada nggak merahas tentang keuntungan dan pendapatan? Tadi yang saya dengar kayaknya belum ada ya. Untuk keuntungan sendiri, peneliti hanya menyebutkan ketika ada tambahan biaya produksi sendiri, terdapat pengembangan, contohnya berupa dari bentuk usaha yang dijalankan seperti itu. Iya, berarti di skripsimu ini dibahas nggak keuntungan atau pendapatan? Keuntungannya belum. Tidak dibahas. Kamu ngerti nggak yang disebut dengan efektif efisien? Kalau efektif itu nggak peduli berapa energi yang dikeluarkan, termasuk finansial. Yang penting tercapai hasil tertentu. Itu kalau efektif. Kalau efisien itu energi yang dikeluarkan harus seminimal mungkin dengan keuntungan tertentu, dengan hasil tertentu. Berarti skripsimu mengabaikan aspek efektif efisien. Kamu nggak peduli berapa energi yang harus dikeluarkan, pokoknya tercapai, pokoknya berkembang. Ya. Kamu akui nggak? Kita fair-fairan aja. Kamu akui nggak bahwa skripsimu itu mengabaikan aspek efisiensi? Skripsimu lebih mengarah pada aspek efektivitas. Bahwa yang penting pengembangan usahanya meningkat, nggak peduli berapa energi yang dikeluarkan, atau kamu sangat peduli itu, sehingga bagimu penting itu berapa energi yang dimasukkan, kemudian berapa keluarannya. Itu yang namanya efisien. Yang mana nih? Itu ada dua pilihan, jangan pilih dua-duanya. Mungkin belum ke arah efisien. Jadi kamu belum mengabaikan efisiensi. Nah, kalau kamu mengabaikan efisiensi, bagaimana kamu bisa bicara tentang literasi finansial? Padahal literasi finansial itu syarat dengan efisiensi. Teman-teman di OJK itu syarat dengan itu. Gagasan pikirannya itu tentang efisiensi. Sehingga kemudian orang nggak terjerat hutang. Kalau kamu hanya bicara tentang efektivitas, mengabaikan efisiensi, maka kemudian nanti orang bisa terjerat hutang. Usahanya besar, tapi hutangnya besar. Dan kemudian ketika kamu rontok, habislah dia, hutangnya bisa miliaran. Gitu. Kalau gitu gimana? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah skripsimu ini mencerahkan atau malah mengacaukan jalan pikiran orang lain? Skripsimu ini mencerahkan atau malah mengacaukan jalan pikiran orang, terutama dalam konteks literasi finansial. Untuk aspek efisiensi memang belum Pak, belum ada. Iya. Ya, karena Berarti kan punya potensi mengacaukan jalan pikiran, toh? Karena kemudian menjadi tidak penting berapa energi yang dimasukkan, ya kan? Itu dampaknya besar nggak menurut kamu? Sehingga kemudian orang tertarik hutang sebesar-besarnya, kemudian dia bikin perusahaan sehebat-hebatnya, tapi kemudian dia tidak mampu membayar dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk, coba cek yang itu, yang jangkauan pemasaran, slide tentang jangkauan pemasaran. Nah,
yang tampil yang ini dalam ini. Oke. Ini kan ada yang keluar desa, ada yang di dalam desa. Kegiatannya macam-macam ya. Apa yang bisa kamu simpulkan dari tabel ini dalam konteks jenis usaha? Mana jenis usaha yang lebih banyak potensi keluar desa dengan jenis usaha yang tidak punya potensi keluar desa? Pemasarannya. Untuk usaha yang berpotensi untuk keluar desa, di sini disebutkan ada itu Pak, distributor papan Pak. Karena permintaan juga banyak. Yang selanjutnya toko pertanian. Karena di lingkungan tersebut untuk toko pertanian sendiri yang ada di desa Segradi termasuk yang paling yang besar Pak di Kecamatan Depadaran. Nah selanjutnya untuk toko kelontong Pak, ini dibedakan toko kelontong dan warung ini karena bagaimana bentuk usaha dan jangkauan pemasaran usahanya Pak. Nah untuk warung sendiri memang masih mengandalkan dalam desa sendiri Pak. Namun usaha tersebut juga memang paling banyak dikembangkan di desa Segradi. Kamu bedakan berdasarkan apa itu? Apa dasar kamu membedakan yang toko kelontong dengan warung? Untuk toko kelontong dan warung seperti ini Pak. Jadi ketika usaha itu warung, tidak ada warung lain yang berbelanja di warung tersebut Pak. Jadi untuk toko kelontong itu dia bisa dibilang warung-warung lain itu juga mencari barang-barang, mencari kebutuhan dari toko tersebut. Kenapa kamu nggak bilang itu grosir? Untuk penyebutan kemarin memang saya sedikit bingung Pak menyebutkan warung dengan toko kelontong Pak. Berarti salah itu ya. Kalau yang kamu maksud adalah beberapa warung mengambil dari toko tersebut, itu namanya grosir. Sehingga kemudian berarti di sini grosir dengan warung gitu ya. Oke, terus kemudian dari gambar ini, dari tabel ini kan kamu saya lihat berarti warung kemungkinan bisa menjangkau pasar di luar desa kecil potensinya. Apa alasanmu bahwa warung punya potensi yang kecil dalam menjangkau pasar di luar desa? Karena pengembangan yang dilakukan masyarakat itu apa ya Pak? Untuk pengambilan dari jumlah pinjaman yang diambil juga sedikit Pak yang pertama. Lalu yang kedua itu dari jenis apa yang dijual itu merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sehari-hari yang memang ada di lingkungan sekitar Pak. Jadi yang dibutuhin dari sekitar Pak. Sehari-hari orang lain juga bisa itu. Istri saya kadang-kadang beli gula dari kabupaten lain, bukan cuma desa, kabupaten. Jadi ukurannya bukan sehari-hari dan berhari-hari. Gitu. Bisa tuh. Yang lain apa? Yang membedakan warung dengan tadi itu, kenapa dia tidak punya potensi? Gitu. Ya itu tadi Pak, mungkin untuk warung. Kalau dari segi jenis barang saya nggak sependapat. Karena istri saya belanja sesuatu bisa dari kabupaten lain, bahkan provinsi lain. Kan ada, saya nggak boleh nyebut merek ya, tinggal klik kan datang barangnya itu. 9 bahan pokok. Warung itu kan menjual 9 bahan pokok tuh. Jadi nggak boleh, kalau itu alasannya gugur. Yang lain alasannya. Untuk usaha warung sendiri yang dijalankan di desa Segradi Pak, kan untuk pengembangan warung itu kenapa banyak itu Pak? Karena usaha warung itu bukan masalah banyaknya ini. Kenapa dia tidak mampu menjangkau pasar di luar desa? Karena kemampuan dan jumlah modalnya tadi Pak. Nggak mesti. Itu Pak tujuan sendiri dari yang pelaku usahanya. Berarti kamu tidak mengaitkan slide ini dengan slide yang lain. Coba saya kaitkan dengan slide platform digital. Itu harusnya. Iya. Jadi kalau menulis skripsi itu jangan cuma lihat satu bab, fokus di bab itu, lihat bab yang lain. Kamu kan bicara tentang platform digital, tuh. Maka kemudian nanti kamu paham kelemahannya kan di situ tuh. Nah sekarang saya tanya, ada berapa informan yang jenis usahanya warung yang kamu teliti? 15 informan. 15 informan, ada 15 responden karena kamu kuantitatif tuh. Apa isi kuesionermu sehingga kemudian kamu punya keyakinan tidak punya potensi berkembang dalam konteks jangkauan pemasaran? Untuk kuesionernya Nggak usah tunjukkan ke saya, kamu ngomong aja. Oh ya. Itu ada beberapa bentuk pertanyaan Pak yang Saya pengen tahu kelemahan pertanyaanmu itu kan kadang-kadang pertanyaanmu keliru sehingga akhirnya kesimpulanmu keliru. Karena pertanyaan keliru kan orang jawabnya keliru. Akhirnya kamu keliru ambil kesimpulan bahwa warung tidak punya potensi menjangkau pasar di luar desa. Gitu. Alasanmu dia jual 9 bahan pokok lah. Istri saya beli 9 bahan pokok dari Medan.
Terus alasan kamu modalnya kecil, tidak harus besar. Kalau dia memang dikenal, dia bisa. Saya beli dari teman-teman Facebook saya, begitu. Jadi persoalannya kan di platform digital. Nah, platform digital itu kamu tanyakan nggak ketika ada dengan kuesioner yang warung itu? Apa pertanyaanmu? Untuk kuesionernya semuanya itu Pak, saya pertanyakan untuk apa namanya pertanyaan terkait Pak. Berapa warung yang menggunakan platform digital? Untuk penggunaan platform digital memang belum Pak, belum ada penggunaan di desa sendiri untuk platform digital. Itu kamu nanya lewat kuesioner. Iya. Kuesionernya kamu lepas. Enggak. Untuk pengisian kuesioner memang saya keliling Pak. Kamu keliling. Iya. Berapa responden kamu keliling? 30 Pak. 30. Oke. Berarti ketika kamu wawancara dengan mereka, mereka memang tidak tertarik, tidak tahu, atau tidak berminat. Untuk yang pertama memang pengetahuan Pak, dan yang kedua melihat dari pasarnya Pak. Memang belum relevan ketika menggunakan. Yang bilang belum relevan kamu atau warungnya? Mereka cuma bilang dari informan itu Pak. Karena masyarakat nggak pernah berkata-kata relevan toh. Iya Pak. Untuk dari masyarakat itu menyampaikan yang pertama memang pengetahuannya yang kurang, dan yang kedua jawabannya itu karena masyarakat di sini masih belinya masih pakai uang cash, masih pakai itu. Kenapa belum beralih ke itu tadi Pak? Jadi, Kan kita sedang bicara jangkauan pemasaran, kita tidak sedang bicara bentuk uang. Kita sedang bicara jangkauan pemasaran. Tuh. Kalau uang bisa aja lewat itu, saya nggak boleh nyebut nama bank tertentu, lewat jalur-jalur mitra banknya kan banyak gitu. Uangnya tetap uang biasa. untuk itu Pak, mungkin yang menurut peneliti itu berpengaruh, yaitu tadi Pak untuk pengetahuan Pak, pengetahuan dari pemilik pelaku usaha tadi Pak. Oke, sekarang tentang literasi Mas, literasi finansial. Coba buka slide tentang literasi finansial. Nah, ini pengetahuan keuangan dasar, proteksi, simpan pinjam, investasi. Dalam konteks warung tadi, bagian mana yang paling menonjol pada mereka? Karena saya penasaran dengan warung yang tidak bisa berkembang itu. Yang paling menonjol untuk kekurangannya. Ya, ini kan ada empat hal penting toh, dalam konteks literasi finansial. Dari 4 hal penting itu yang mana yang dimiliki oleh warung? Maksudnya teman-teman yang bisnis buka warung itu, mereka mana yang paling mereka punya kemampuan? Pengetahuan keuangan dasar, proteksi, simpan pinjam, atau investasi? Untuk yang lebih condong itu Pak, memang untuk pengetahuan keuangan dasar, simpan pinjaman dan investasi Pak, itu memang lebih condong dimiliki Pak. Nah, namun untuk asuransi sendiri belum Pak. Kenapa kamu nggak ada unsur platform digital masuk di mana di sini? Untuk platform digital pembahasan selanjutnya Pak. Enggak, kan ini kan intinya. Oh, ini kan ketika ini kan untuk masuk ke literasi finansial Pak, ada 4 bahasa ini Pak. Nah, untuk platform digital Iya, platform digital itu harusnya masuk di 4 unsur itu. Nggak bisa, itu bukan hal yang terpisah. Itu kan seperti antara bab dengan subbab. Sekarang pertanyaan saya, platform digital masuk di bagian mana di 4 unsur ini? Kalau kamu nggak tahu, bagaimana mungkin kamu bertanya kok? pengetahuan. Pengetahuan keuangan dasar. Pengetahuan keuangan dasar atau pengetahuan keuangan lanjutan? Kan sudah bicara platform digital ini. Itu pengetahuan keuangan dasar atau pengetahuan keuangan lanjutan? Keuangan lanjutan. Di bagian mana di sini? Belum Pak. Untuk di literasi finansial memang belum dibahas tentang itu. Berarti kamu keliru itu. Harusnya pengetahuan keuangan. Pengetahuan keuangan dibagi pengetahuan dasar, pengetahuan lanjutan. Platform digital masuk di situ. Nah, masyarakat justru lemahnya di situ. Gitu ya. Terus kemudian kalau kita ngomong soal literasi finansial, kita ngomong tentang melek finansial, kita ngomong tentang platform digital, pengetahuan tentang simpan pinjam, itu cenderung ke prestise atau prestasi. Ketika kamu ngomong literasi finansial ini loh, ketika kamu melihat sekian 30 respondenmu itu, bagi mereka literasi finansial ini itu cenderung ke prestise, gengsi, atau cenderung ke prestasi. Prestasi itu memang butuh untuk peningkatan, untuk memajukan bisnis. Untuk Dari yang 30 informan, bukan cuma warung, ada 30 responden itu. Untuk
kebanggaan itu prestise. Prestasi Pak. Kalau prestasi untuk kemajuan. Nah, coba kamu tunjukkan mana slide yang menunjukkan bahwa literasi finansial itu berkaitan dengan prestasi, bukan prestise. Mungkin ini Pak bisa. Mana? Nggak ada gambarnya. Tunjukkan bahwa literasi finansial yang dipahami 30 respondenmu itu cenderung ke prestasi, kemajuan usaha, bukan prestise, gengsi usaha. Kalau nggak ada gambarnya, kamu ngomong aja. Untuk bagaimana bisa prestasi dari Pak, dilihat dari kepemilikan itu Pak, aset Pak. Dari aset itu kan bisa digunakan bagi masyarakat ketika ada kesusahan dalam Itu prestasi. Tadi kok bilang aset dengan modal beda. aset itu kan memang modal yang belum digunakan Pak. Bisa seperti itu Pak. Untuk aset Pak, bisa digunakan sebagai cadangan modal ketika Kalau kamu bilang aset modal yang belum digunakan, keliru. Kamu punya tanah itu aset atau modal? Aset. Digunakan nggak? Digunakan. Keliru tuh. Terus yang mana yang prestasi itu loh? Bahwa dengan pemahaman literasi finansial yang oke itu, 30 respondenmu itu menunjukkan keokean mereka itu berguna untuk mengembangkan usaha. Kalau nggak bisa ditayangkan, diomong aja supaya saya tahu jalan pikiranmu. Itu dapat dilihat dari bagaimana pengembangan yang dijalankan Pak. Jadi peneliti di sini menyimpulkan Pak, melihat bagaimana pemanfaatan yang Dari 30 responden itu berapa orang yang punya nuansa prestasi dalam konteks literasi finansial? kebanggaan seperti kebanggaan. Prestasi, kemajuan, bukan kebanggaan. Kalau kebanggaan prestise. Untuk kemajuan yang sudah terlihat Pak. Untuk yang sudah terlihat Dari itu, 30 respondenmu itu, peneliti melihat dari peningkatan, salah satunya peningkatan jamban pemasukannya tadi. berapa responden yang mengalami itu? Itu ada 45% atau 13 responden. Ada datanya? Ada Pak. Halaman berapa? Karena itu nggak bisa ditayangkan, Pak. Di jamban pemasukan halaman 94 Pak. Halaman Di 9. situ ada tabelnya Pak. Itu jangkauan pemasaran. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya itu bahwa literasi finansial yang dipahami oleh 30 respondenmu itu nanti punya latar belakang prestasi, mampu membesarkan usaha, bukan jangkauan pemasaran. Yang dulu misalnya bengkelnya kecil sekarang besar, dulu warungnya kecil sekarang besar, atau apalagi lah yang lain. Dulu bisnis plafon itu dulu mungkin kecil sekarang besar. Nah, ada berapa itu? Bukan ini, bukan di halaman ini tuh. Ini kan jangkauan pemasaran. Beda tuh. Itu memang belum saya sebutkan oleh peneliti Pak. Tapi untuk peningkatan bagaimana bentuk usahanya itu Pak, hampir keseluruhan responden itu mengalami peningkatan Pak. Ya, tapi ada di sini nggak? Belum ada. Padahal itu penting tuh, karena saya curiga jangan-jangan bicara tentang literasi finansial itu sebetulnya hanya bicara gengsi, bukan bicara prestasi. Oke, sekarang kita masuk sedikit ke metodologi, Mas. Nah, kamu kan pakai hipotesis nih. Nah, pertanyaan saya, hipotesismu itu dasarnya apa? Kan kamu bilang H0 tidak terdapat, bla bla bla, sama bacanya ya. H0 tidak terdapat perubahan modal dan seterusnya. HA terdapat perubahan modal. Apa yang menyebabkan kamu menyebut
pernyataan sebagaimana H0 dan apa yang menyebabkan kamu menyebut pernyataan sebagaimana HA? Apa dasarnya masing-masing hipotesis itu? Kan ada dua hipotesis itu ya, H0 dengan HA. Yang H0 dulu apa dasarnya? Untuk hipotesis sendiri itu kan di latar belakang dari pertanyaan nomor 3 Pak, perubahan modal sebelum dan sesudah Pak. Iya, tapi kan harus ada dasarnya, kan kamu nggak boleh jawab sembarang. Nggak boleh tuh jawab tiba-tiba muncul jawaban seperti dasarnya apa? Nggak boleh jawab dari ditanya itu kemudian terdapat tidak terdapat. Nggak bisa begitu. Harus ada dasarnya terdapat. Nah, ada data-data literatur, literikal yang menunjukkan oh terdapat. Sementara itu ada juga data lain yang menunjukkan tidak terdapat. Belum. Oke. Berikut masih di metode. Kan pertanyaan penelitianmu kan 4 ya. Salah satu pertanyaan pentingnya kan poin 3 itu. Bagaimana perubahan modal usaha sebelum dan sesudah pemanfaatan sertifikat hak atas tanah. Nah, kemudian kamu punya hipotesis tidak terdapat perubahan modal dan terdapat perubahan modal. Nah, poin 3 ini kan sebetulnya jawabannya nanti kan tentang terdapatnya perubahan modal tuh. Nah, kalau ini terdapat perubahan modal berarti hipotesismu mubazir dong. Maksud saya gini loh. Tanpa menggunakan hipotesis sebetulnya kamu sudah bisa menjawab. Gitu kan? Nah, kalau hipotesismu mubazir berarti kan sebetulnya pertanyaan itu sebenarnya ini kualitatif. Bagaimana bla 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 kualitatif, bagaimana yang nomor 1 ya, bagaimana literasi kualitatif. Nomor 2 bagaimana perubahan kualitatif. Poin 3 bagaimana kualitatif. Poin 4 kualitatif. Terus apa dasarnya kamu menggunakan mixed method? Apa yang memberi alasan padamu menggunakan mixed method padahal pertanyaan penelitianmu semuanya kualitatif? Apa dulu? Untuk kenapa menggunakan mixed method itu Pak? Peneliti itu ingin menggabungkan itu Pak, data. Iya, saya menghormati itu. Saya menghormati ketika orang ingin menggabungkan. Tetapi kan harus ada alasan dia menggabungkan, toh. Misalnya begini loh. Oh Pak Aris, kami punya 4 rumusan masalah atau 4 pertanyaan penelitian. Poin 1 dan 2 ini hanya bisa kami jawab Pak Aris bila menggunakan metode kuantitatif. Pertanyaan nomor 3 dan 4 Pak Aris hanya bisa kami jawab bila kami menggunakan metode kualitatif. Oleh sebab itu kami gunakan mixed method karena kami butuh keduanya. Kan begitu ya? Kamu mengalami hal seperti yang saya ceritakan itu enggak? Kalau kamu bilang iya semuanya bagaimana, ini nggak ada yang apa. Sejauh kan kalau kamu tahu kan bedanya kuantitatif kualitatif. Kalau how much itu kuantitatif, kalau how itu kualitatif. Nggak ada yang how much, ini semuanya how. Terus apa gunanya kamu gunakan mixed method? Sebelumnya kan Sekarang saya balik tanya, simpan dulu yang itu. Apakah ketika kamu menggunakan metode kualitatif, kamu dilarang menggunakan angka? Enggak tuh? Apakah ketika kamu menggunakan metode kualitatif, kamu dilarang memberi ilustrasi tentang perbandingan? Misalnya 50% penduduk di sini dan seterusnya. Kan tidak dilarang. Nah kalau tidak dilarang, kenapa menggunakan mixed method? peneliti ingin menganalisis mendalam tadi Pak. Mana pertanyaanmu, coba baca Iya Pak. rumusan masalahmu bagaimana bla bla bla. Nomor 1 bagaimana literasi, nomor 2 bagaimana perubahan jenis, nomor 3 bagaimana perubahan modal, nomor 4 bagaimana perubahan pengelolaan. Nggak ada yang how much, sejauh mana pemahaman literasi finansial, itu kuantitatif. Sejauh mana perubahan jenis dan jumlah usaha, itu kuantitatif. Sejauh mana perubahan modal usaha, sejauh mana beda. Kalau sejauh mana nanti kau bilang, oh tingkat pencapaiannya sekian persen. Tapi bagaimana itu bicara tentang prosesnya, bukan tentang pencapaiannya. Gitu. Kamu kan tahu tuh bedanya how dengan how much itu. Berarti apa yang salah? Dari penelitiannya kurang menjurus ke kuantitatif. Ketika pembentukan pertanyaan penelitiannya kurang bisa untuk dipilah mana yang harus untuk kuantitatif. Mana yang lebih dulu? Bikin pertanyaan penelitian atau bikin metode? Kalau ketika kamu bikin skripsi ini, kamu mana duluan? Oh Pak Aris saya bikin metode dulu baru bikin pertanyaan, atau oh Pak Aris saya bikin pertanyaan dulu baru saya cari metodenya.
Nah, kan kamu sudah menentukan pertanyaan dulu. Kalau sudah menentukan pertanyaan dulu, maka kemudian baru dicari metode yang cocok untuk menjawab pertanyaan itu kan. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, oh Pak Aris saya ingin menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, maka 1, 2 kuantitatif, 3, 4 kualitatif. Silakan, itu kan selera ya. Saya menghormati. Yang saya ingin tanamkan ke kamu itu adalah konsistensi. Kalau kamu sudah begini, maka kamu harus begini. Karena segala sesuatu kan ada konsekuensinya. Pertanyaan penelitianmu itu ada konsekuensinya. Jamnya kok ngebut sekali. Terakhir, saranmu apa? Coba buka saran. Kalau gitu kita lihat di halaman berapa ya saran? Halaman 99. Ya, saya ingin menguji apakah saran yang kamu sampaikan itu sudah pernah kamu bahas di pembahasan. Sebab biasanya kelemahan mahasiswa itu dia menyampaikan saran tiba-tiba. Dia nggak pernah ngomong sesuatu, kayak pengalaman kemarin saya menguji skripsi, dia nggak pernah ngomong social safeguard, tapi tiba-tiba di saran dia masukkan social safeguard. Kira-kira kasusmu ada yang seperti itu nggak? Ada nggak saranmu ini yang pointernya itu, poin pentingnya itu nggak pernah kamu bahas? Coba saran pertamamu apa? Di alinea 1 itu sarannya apa? Kuncinya apa? Itu untuk menunjukkan bahwa PTSL bagi transmigran itu berjalan baik di desa Sridan itu. Berarti kamu ngomong tentang pentingnya PTSL. Penetratif tanah untuk transmigran, Pak. Oh, jadi kamu memberi saran agar Masyarakat transmigran yang belum bersertifikat itu dilakukan sertifikat tanah. yang kedua bicara apa? Itu merupakan lanjutan dari setelah memberikan sertifikat, Pak. Diharapkan adanya pemberian akses bagi. Oh, sesudah sertifikasi, ya. Kemudian pemberdayaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Ya. Pernah kamu bahas pemberdayaan di sini? Untuk pemberdayaan sendiri? Belum, tapi ada sarannya tuh. Nah itu yang saya maksud. Jadi nggak boleh saran itu tiba-tiba, harus kamu singgung dulu konteksnya bahwa ada kelemahan dalam konteks pemberdayaan, baru kemudian sarannya pemberdayaan. Oke ya, sudah lewat waktunya ini. Saya pikir demikian, kita akhiri dulu Mas Akif, silakan keluar sebentar, kami bertiga mau berunding. Itu semua diterima 100% dikasih. Pertanyaan itu diterima semua, Pak. Uji validitasnya itu. Semua kan. Saya ada foto. Nanti biar disekat tetap di bawah filenya. Oh, sudah dihitung? Belum Pak. Oh. Yang ininya harus saya tulis di sini sih, belum saya tulis. Yang itu? Gabungannya di Oh ini, file, Pak. ini Saya ada tulis. ada di itu kok ya? Iya. Udah aku masukkan di Ya. Sudah ini sudah. di aplikasi. Kita kasih waktu sampai tanggal 20 ya? Ya. Karena Tapi kalau libur itu apa dihitung? jangan hitung aja kan dia libur suruh ngerjakan nggak apa-apa. Pada hari ini Kamis ya. Tapi itu 7 hari kerja. Kamis 14 Juni. Oke, ini tanggal 20 ya batas. 20 ya, 20 Ya. tapi Ya Bu Ulan ya. Sekarang? Enggak, anu ya? batas Iya, ini oke. 20 ya. Ya. Kan kita masuk 19, jadi oh ya. nilainya 86,27 Pak. 86,27. Ini tanda tangan dulu Pak Aris, kira tanda tangan dulu. Ini Pak Aris juga belum. Ini udah Pak. Saya Ini, oh. cek ya. Ini. Kalau dengar suara azan terus panik. ini Pak Aris tanda tangan dulu. Oh. Sudah ambil balik.
Ini loh, Batik oh, apa? ini diparaf juga Pak Arif. Seragam kita. Oh iya. Oh ada batik baru. Cuman ada yang kecil, ada yang besar. Masa sih saya tolong sih. Oke. Ya, saya udah siap. Nah, Tadi Papa ada menuju aku nih ke atas tuh. Tapi kalau mau di drop aja. Iya. Kualitasnya masih. Kan Pak Farid kan jagonya ekonomi. Jadi aku catat semua omongannya Pak Farid. ini udah diparaf Pak. Sudah. Ini nanti dimasukkan sini ya Pak. Oh, yang mana? Ini yang semua yang Satu, yang semua yang asli. yang asli. Yang Pak Aris ini. Ini asli. Ya. Dah. Yang punya aku mana? Oh ini nih sama berita acara. Udah di sini Pak, punya Pak Aris udah di sini. Oh, dari situ Pak. Udah. Yang pembagian Pak Aris, Ini kan itu Pak Aris punya. Itu yang pembagian. Yang Pak Farid mana? sudah. Udah. Oh, Saya panggil ya Pak. oh iya. Oke, Mas Akib. Kemarin waktu Semhas, silahkan duduk santai dulu. Kemarin waktu seminar hasil berapa nilaimu? Kamu tahu nggak waktu seminar hasil? 86,18 ya? Ini ada angkanya di sini. Waktu seminar hasil 86,18. Nah dari diskusi tadi, debat tadi itu, menurutmu naik atau turun? Tadi kan ada kritik dari Pak Farid, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada kritik dari Bu Wulan, ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Ada kritik dari saya, ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Berarti nilainya naik atau turun? Turun, oke. Kalau gitu saya bacakan ya. Saya senang aja membaca pikiran, bukan saya suka latihan membaca pikiran orang. Oke ya, aku bacakan berita acaranya ya. Pada hari ini Kamis tanggal 14 Juni 2024 telah menempuh ujian akhir skripsi nama Akib Tajali Ashar. Kemudian kami bertiga sepakat menyatakan kamu lulus. Kemudian kamu diberi waktu memperbaiki. Waktunya 1 minggu, jadi tanggal 20 Juni 2024 itu harus sudah selesai. Kamu harus sampaikan ke kami bertiga. Dan nilai ujian skripsinya bukan turun, naik. Tapi dengan catatan perbaiki. Karena kalau tidak diperbaiki, maka nilainya dinyatakan batal dan kita ujian ulang. Ya. Nilaimu sekarang adalah 86,27. Kemarin kan seminarnya kan 86,18. Ya. Tapi ya itu harus diperbaiki. Karena tadi ada beberapa poin penting yang saya pikir fatal gitu ya. Nilaimu tetap A. Oke Mas Akib, apa yang mau kamu sampaikan ke kami bertiga? Terima kasih Pak Bu atas waktunya untuk kesempatan yang berbahagia ini Pak, untuk menambah pengalaman saya untuk latihan lagi dalam menyampaikan hasil dari penelitian saya sendiri. Oke, silakan Bu Wulan, karena beliau bagus kalau ngasih nasihat. Aku dengar. Selamat ya Akib ya, akhirnya sudah sampai di tahap ini. Saya mengikuti perkembangan ini dan banyak yang berubah dalam artian yang positif ya. Nah, nanti kalau sudah lulus dari sini, pesan saya tetap jaga kamu. Apa yang sudah kamu dapat, semoga nanti bermanfaat di luar sana. Itu saja, tetap berprestasi dan dimanapun kamu berada tetap jadi aktif yang terus semangat. Kira-kira terima kasih. Oke, terima kasih. Saudara Akif, di sini Anda sudah belajar sampai mentok di sampai skripsi ini, tetapi dalam hidup itu belajar harus terus menerus, jangan sampai berhenti sampai Anda dikubur nanti. Jadi belajar itu sampai Anda meninggal. Terus bertambah gelar. Satu saja gelar, jangan sampai gelar itu Anda pakai. Gelar apa itu? Oknum. Karena boleh gelar apa boleh, tapi oknum jangan Anda ya, karena itu apa akan menjadikan nama Anda, nama amatir juga nama keluarga Anda. Ya, Oke, terima kasih Pak Farid. Saya pikir dari saya cukup ya, karena dua orang sudah bagus nasihatnya. Saya pikir selamat, sampai ketemu nanti
di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.